Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Boleh dibantu like dan subscribe-nya ya. Dunia pernikahan memang tidak seindah drama Korea. Banyak sekali masalah yang akan muncul dalam pernikahan. Ujian demi ujian akan datang, di mana bila kita dan pasangan bisa melewatinya, maka rasa di dalam pernikahan akan lebih dewasa dan juga bijaksana. Perbedaan pendapat itu biasa, karena bagaimanapun pasangan kita dalam pernikahan itu adalah orang lain, dibesarkan dalam keluarga lain dan tumbuh dari lingkungan yang lain dengan kita sendiri. Tidak bisa dipaksa untuk sama. Maka di sini yang diperlukan adalah kompromi dan kedewasaan dalam menghadapi ujian. Kalaupun sudah mentok gak bisa diapa-apain lagi, perpisahan mungkin jalan yang terbaik. Paling tidak lebih baik daripada berujung pada kekerasan atau bahkan pembunuhan. Seperti yang baru saja terjadi di Pulau Kalimantan di pertengahan bulan Oktober. Pasangan muda dengan seorang anak cekcok hingga akhirnya salah satu harus menjadi korban dengan kondisi tubuh yang sudah tidak lagi utuh. Apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka? Ikuti terus video ini untuk kisah selengkapnya ya sobat. Arba'in adalah seorang pemuda berusia 29 tahun, merupakan warga Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Sudah sekitar 4 tahun dia menikahi seorang wanita kelahiran 5 Juni berusia 7 tahun di bawahnya yang bernama Fitriana. Asli Bondowoso, namun sudah menetap di Kalimantan Selatan selama beberapa waktu. Setelah itu mereka pindah ke daerah Pasir, Kalimantan Timur dan tinggal di sebuah rumah yang ada di Mes Karyawan PT Pelita Makmur Niaga, tempat mereka mencari rezeki. Arba'in dan Fitriana sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 3 tahun. Lagi lucu-lucunya ya sobat, dimana seharusnya kehidupan pernikahan mereka tampaknya sudah lengkap. Ada pekerjaan, ada tempat berteduh, dan ada seorang anak yang sangat lucu. Namun ternyata memang menjaga keharmonisan sebuah pernikahan tidaklah semudah itu Ferguso. Arba'in dan Fitriana dikabarkan sering terlibat dalam pertengkaran, hingga tetangga mes kanan kirinya sudah hafal dengan kebiasaan mereka. Hal-hal yang memicu percekcokan mereka biasanya seputar ekonomi dan kecemburuan sang suami kepada istrinya. Arba'in mencurigai bahwa istrinya telah memiliki kekasih lain. Walau hal ini gak ada bukti ya sobat. Tidak adanya solusi yang diambil membuat suasana pernikahan mereka semakin tidak nyaman untuk dijalani. Fitriana beberapa kali meminta untuk diceraikan. Dia sudah sangat ingin berpisah dengan suaminya itu. Namun sang suami masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Tidak ada kata cerai dalam kamusnya. Masing-masing berkeras dengan keinginan mereka sendiri sampai pada akhirnya terjadilah suatu peristiwa besar dalam kehidupan pernikahan mereka. Di hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 itu, Fitriana berbelanja kebutuhan sehari-hari di pasar hingga malam hari. Dan pada pukul 7 malam dia baru sampai di mes. Dia letakkan barang-barang belanjaannya, pengen rehat sebentar setelah lelah berbelanja. Namun saat dirinya baru saja mau membereskan barang-barang belanjaannya itu, Arba'in sang suami sudah mengajaknya masuk ke dalam sebuah perdebatan. Arba'in kembali melontarkan kecemburuannya. Dia menuduh istrinya ada main dengan pria lain. Fitriana yang capek, lahir dan batinnya pun menyanggah semua ucapan suaminya itu. Dan dia serang juga suaminya perihal ekonomi mereka. Belum ada informasi yang lebih detail, tapi mungkin sang istri menginginkan sang suami untuk lebih mengusahakan peningkatan taraf ekonomi mereka ya sobat. Dan selama perdebatan itu, anak mereka ada di ruangan lain di mana mes tersebut memiliki 2 kamar, sehingga sang anak tidak melihat kedua orang tuanya ribut, hanya mungkin saja mendengar. Selain sang anak yang mendengar, ada beberapa tetangga yang juga mendengar perdebatan mereka berdua. Namun karena para tetangga sudah biasa mendengar Arba'in dan istri berdebat, maka tidak ada seorang pun yang keluar dan mendamaikan mereka. Tidak enak ikut campur urusan rumah tangga orang lain, pikir para tetangga. Kurang lebih selama 3 jam Arba'in terlibat adu mulut dengan sang istri. Sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Aduh, kebayang capeknya ya. Akhirnya Arba'in yang kelelahan fisik dan emosional memilih untuk mendinginkan pikirannya di teras.
Waktu itu sudah masuk pukul 10 malam. Suasana sudah semakin hening. Arba'in pun duduk-duduk di teras meninggalkan istrinya di dalam rumah. Namun belum juga sempat mereda amarah Arba'in, Fitriana tiba-tiba menyusulnya keluar dengan kondisi yang masih emosional, meminta kepada Arba'in untuk menceraikannya. Berulang-ulang kali Fitriana meminta hingga Arba'in emosi dan tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Dia pun berdiri dari duduknya, berjalan dengan cepat ke arah belakang rumah ke tempat dia menyimpan sebuah sajam panjang. Dia bawa masuk benda tersebut dan diacungkannya ke wajah istrinya. Fitriana sangat terkejut melihat sang suami yang tampak sangat emosi dan membawa sajam panjang. Dia pun dengan cepat berusaha memadamkan kemarahan Arba'in dengan berkata lembut kepada sang suami, "Jangan begitu, saya takut kamu bawa-bawa sajam." Wajah Fitriana berubah, mengibah dan juga ketakutan. Namun sepertinya sobat, Fitriana sudah terlambat. Arba'in tidak lagi mendengar yang dikatakan oleh istrinya. Dia ayunkan sajam tersebut ke tubuh istrinya. Fitriana yang tidak sempat mengambil apapun untuk melindungi dirinya, hanya sebuah daster yang menempel di tubuhnya, berusaha menangkis sajam suaminya tersebut dengan tangan kirinya. Walhasil telapak tangan kiri Fitriana pun terpisah. Cairan merah mengalir. Fitriana pun terjatuh dan rebah di lantai, tapi masih bernafas. Arba'in yang seolah sudah kepalang tanggung bukannya menolong sang istri yang sudah tidak berdaya, tapi malah dia menambah lagi serangannya dengan menimpas tangan kiri Fitriana sebanyak beberapa kali. Kemudian tanpa diduga, Arba'in dengan tega menimpas leher Fitriana hingga tubuhnya terpisah. Belum selesai juga, Arba'in kembali mengarahkan sajamnya ke bagian wajah istrinya, dan layaknya melihat buah kelapa, Arba'in menyerang wajah tersebut sebanyak beberapa kali. Bahkan di bagian perut juga sempat dia serang 1 kali. Padahal jelas sang istri sudah tidak bernyawa kala itu. Kemudian dia ambil kepala Fitriana, dia tenteng keluar rumahnya dan berkeliling sambil berteriak-teriak tidak jelas mengelilingi halaman mes. Beberapa tetangga mes yang terjaga pun merasa sangat terkejut dengan pemandangan itu. Tidak menunggu lama, ada tetangga yang inisiatif pergi ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan di lapangan mes, Arba'in yang tadinya menenteng kepala korban kemudian menjatuhkannya. Dia lari ke dalam rumah mencari keberadaan anaknya. Setelah ketemu di kamar sebelah, dia gendong anaknya itu keluar rumah. Dia lambung-lambungkan anaknya seolah mengajaknya bermain. Padahal saat itu tubuh Arba'in dipenuhi cairan merah sang istri. Betul-betul sebuah pemandangan seperti di film. Para tetangga pun menjadi ketakutan, tidak ada yang berani untuk mendekat, hanya mereka berharap jika anak tidak berdosa itu tidaklah menjadi korban Arba'in selanjutnya. Dan alhamdulillah harapan itu pun terwujud, karena setelah melambung-lambungkan anaknya, tiba-tiba Arba'in terjatuh dan tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, para tetangga mes dengan segera mendekati Arba'in, mengamankannya dan menyelamatkan sang anak sembari menunggu kedatangan pihak berwenang. Pada pukul 10:30 malam, pihak kepolisian pun datang ke tempat kejadian perkara. Saat itu lokasi sudah penuh dengan warga mes yang tidak lagi bisa beristirahat dengan tenang malam itu. Arba'in sudah diikat tangan dan kakinya dengan tali. Polisi kemudian mengamankan tempat kejadian perkara dan mengusut tuntas kasus tersebut serta membawa Arba'in ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Setelah tiba di kantor polisi, Arba'in terlihat sangat linglung. Dia berkali-kali memberikan keterangan yang berbeda karena kondisi jiwa yang belum stabil. Kronologi sementara yang dia berikan hanyalah gambaran-gambaran garis besar seperti yang kita kisahkan tadi. Namun untuk lebih detailnya, dia seolah lupa. Pihak kepolisian pun kemudian meminta bantuan kepada psikiater untuk menstabilkan kejiwaan pelaku sebelum menjalani persidangan. Dan sementara ini Arba'in ditempatkan di sel khusus supaya tidak bisa menyakiti dirinya sendiri. Atas tindakannya itu, Arba'in dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, tubuh Fitriana yang sudah terpisah menjadi beberapa bagian pun dibawa ke RSUD Panglima Sebaya, Kabupaten Pasir untuk diautopsi, dan orang tua Fitriana juga langsung dikabari malam itu.
Dari visum diperoleh hasil yang menunjukkan banyaknya serangan yang didapat oleh Fitriana. Ada belasan bekas serangan sajam di bagian kepala, leher, dan juga tangannya. Ayah dan ibu Fitriana yang juga mantan pegawai di PT tersebut segera berangkat menuju Pasir dari Kabupaten Berau. Dan setelah menyelesaikan proses administratif, akhirnya mereka membawa pulang tubuh anaknya di tanggal 14 Oktober untuk diantarkan ke pembaringan terakhirnya. Sedangkan nasib sang anak yang sama sekali belum memahami apa yang terjadi kepada ayah dan ibunya itu kemudian dirawat oleh staf PT Pelita Makmur Niaga di bawah pengawasan personil Kepolisian Polres Pasir dan Polsek Long Ikis di klinik perusahaan. Siang hari diasuh bidan di klinik itu, dan saat malam hari baru dibawa ke rumah orang tua dari Fitriana di Desa Belimbing. Bagaimana sobat? Apa pendapat sobat semua mengenai kasus tersebut? Seperti nggak kebayang gitu ya tindakan yang dilakukan oleh Arbain untuk istrinya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan saat pasangan kita lagi emosional? Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya, kita nanti diskusi di sana. Dan seperti biasa, tidak lupa kita doakan bersama semoga Fitriana sudah dapat beristirahat dengan tenang, diampuni segala dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Serta untuk sang anak dan juga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan juga ketabahan dalam menjalani cobaan hidup ini. Amin ya Allah. Demikian sobat kisah kita kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini, tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, mohon di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.